Karpet. Tak bertemu. Surat ini diikuti hati rasa apal benar. Satu hari tak bertemu, hati rasa sahdu. Ku yakin semua perasaan, tetapi hatiku malu untuk siapa nunjuk nenek-nenek kita tunjuk pecah 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Safa Marwah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, pulang-pulang bisa beli tanah, punya mantu anak Pak Lurah, punya rumah serba mewah, punya mobil juga mewah, punya yang belum nikah bisa nikah, yang udah nikah bisa nambah. Siti beli sapu lidi. Mana semangatnya? Kurang semangat. Si Siti beli sapu lidi, belinya di Blitar. Selamat. Si Lesti lagi sedih gara-gara si Bilang. Si Fatimah makan sugutan, belinya di Pabuaran. Yang ceramah emang ganteng, lirik ya Aldebaran. Si Fatimah makan tebu, kurang kompak. Si Fatimah makan tebu, yang petikin Bang Udin. Nih ibu-ibu cantik-cantik mirip ya si Andin. Nenek-nenek girang-girang. Sallallahu alaihi. Ayo semua baca salawat. Sallallahu alaihi. Oh, sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Allah Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta nur anta idhiru anta misbahu. Sallallahu alaihi Allah Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'al wujud bi'ijadi hadratin nabiyina akrami khalqi wa sofratil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang pertama-tama ini saya absen dulu ya Bu ya. Bu. Yang sama-sama kita muliakan bil khusus Bapak Lurah Bapak Heri Wibowo yang tadi telah menyampaikan sambutannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Dan tak lupa guru kita bil khusus Ketua DKM Musola At-Taqwa Mukarram Ustadz Heri. Kita doakan mudah-mudahan juga beliau selalu sehat walafiat. Dan juga guru kita, guru saya Al-Mukarram Kiai Lukman Nur Salim Ngasuh Ponpes Hidayahul Haq. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga guru kita Mukarram Ustadz Haji Suyadi. Begitu juga Bapak Agus Nur Rahman, Bapak Waryanto, Bapak Toto Iswantoro. Begitu juga para sesepuh, para kiai, para mu'allim, para asatijah. Kalau disebutin atu-atu kapan ceramahnya? Jadi mohon izin, mohon ridho, mohon ikhlas, tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takjub dan rasa mahabbah saya, khusus para ketua majelis taklim kaum ibu-ibu, para ustazah, khusus tim penabok perbana, ibu-ibu hajar yang seragamnya putih-putih cantik luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan ini makin berkah, makin sukses, makin sehat. Karena jarang sekali maulid pakai rebana. Udah banyak yang hilang Bu. Bener apa bener? Makanya tadi saya dengar, saya girang bener. Ini acara maulid yang nabok rebananya ibu-ibu. Bapak jangan macem-macem sama ibu-ibu. Pak, jangan macem-macem sama ibu-ibu. Tapi saya harap tolong nanti kalau latihan jangan dipraktekin di rumah ya Bu. Kesianan lakinya antara para bonyok. Bu, lanjut. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkumpul dalam rangka merayakan Maulid Nabi sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Penuh harapan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu ala nabi sallu ala nabi. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ibu datang kemari mau ngapain? Nyari berkah. Ini mohon maaf saya belakangin ya. Mau ngapain Bu? Maulid. Kalau kita bicara masalah Maulid Nabi, saya yakin ibu-ibu paling getol dengan acara Maulid Nabi. Betul tidak? Kalau bicara masalah pengajian,
ibu-ibu paling getol sama ngaji. Betul apa betul? Hari Senin ngaji, hari Selasa ngaji, hari Rabu ngaji, hari Kamis ngaji, hari Jumat ngaji, hari Sabtu ngaji, hari Minggu kondangan. Makanya ibu-ibu mah resep, saking resepnya rata-rata panjang umur, Pak. Karena silaturahimnya rajin. Beda sama bapak-bapak, emang kebanyakan mancing main burung. Nggak tahu, kita kok punya burung. Makanya kan kalau orang mancing mah nggak bisa maju, Bu. Bener nggak? Ibu resep sama mancing? Laki mancing resep nggak? Kagak bisa mancing. Nggak usah mancing, nggak usah mancing. Nggak bisa maju dia kecebur. Mudah-mudahan yang ada di sini nih laki-laki yang soleh. Semua perempuan yang ada di sini juga perempuan yang solehah. Amin ya robbal. Jadi kalau kita bicara maulid Nabi, siapa yang nyuruh maulid Nabi? Apakah ini yang dikatakan maulid Nabi perayaan yang tidak pernah diajarkan Rasul? Tidak, justru Allah langsung yang mengatakan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau coba ibu-ibunya dulu, baru bapak-bapaknya. Pak, tidur. Ibu-ibunya dulu ya. Sambung ayat saya. Bisa? Bapak bisa, Pak? Berani? Yakin? Bu, yakin, Bu? Bisa? Bapak-bapaknya dulu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Wallahu Wallahu ahad, Wallahu samad. Sekarang ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wa la antum wa la ana wa la antum lakum dinukum. Kalah bapak-bapak. Ngaji mah susah, Pak. Bener. Kalau ngaji susah, tapi saya yakin ibu-ibu mah ngaji. Saya ngajarin engkong ngaji, susahnya luar biasa. Nyebutin kalimat ihdinas siratal, pakai otot, Bu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal. Apa kata singkong? Ihdinas siratal, ihdinas siratal, ihdinas siratal, ihdinas siratal, ihdinas siratal. Susah. Makanya Quran mah jangan diting. Quran jangan diting. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka jelas dalam peringatan Maulid Nabi dikatakan oleh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya katakan ya Rasul,
Rasulullah, sesungguhnya ada karunia rahmat Allah yang paling agung. Falyafrahu, maka bergembiralah terhadap rahmat Allah yang paling agung, karena itu lebih utama dari apa yang kalian kumpulkan. Yang kita kumpulin hari ini tidak ada sebandingnya dengan rahmat Allah. Ya Rabb, apa itu rahmat Allah? Jelas dikatakan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jikalau tanpa ada engkau ya Rasulullah, maka niscaya tidak akan aku ciptakan alam semesta. Ternyata rahmat Allah yang agung adalah Rasul. Jadi kalau nggak ada Rasul, kita nggak ada. Jadi kalau nggak ada Rasul, nggak akan ada di alam semesta. Ternyata Allah menciptakan alam semesta, tujuannya ingin menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya. Makanya saya tanya, ibu cinta nggak sama Rasul? Cinta nggak sama Rasul? Dari mana buktinya? Hah? Kenal sama Rasul? Kenal. Kenal di mana? Sok kenal sama Rasul? Kenal gak sama Rasul? Kenal gak sama Rasul? Kenal nama? Tapi cinta sama Rasul? Cinta. Kalau orang cinta sama Rasul, sudah pasti cinta sama Allah. Ibu lebih cinta Rasul apa suami? Ayo. Cinta sama Rasul apa suami? Cinta sama Rasul apa suami? Dua-duanya. Benar dua-duanya? Benar dua-duanya? Bapak cinta Rasul apa bini, Pak? Pak, lebih cinta bini apa Rasul, Pak? Bini. Mungkin bini. Serius. Dia takut gak dapet jatah. Bu, ada satu hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Apa kata Rasul? Tidak akan sempurna imannya seseorang beriman kecuali aku lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya. Ini artinya Rasul pengen lebih dicintai. Sekarang saya mau tanya, Pak, Bu, Ibu punya suami, bisa nggak suami Ibu ngajak ke surga? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau tergantung. Kalau lakinya rada PA. Bener. Bini bisa nggak ngajak laki ke surga? Tergantung. Anak bisa apa enggak? Tergantung. Tapi Rasulullah sudah pasti. Makanya penting bagi kita untuk selalu menyebut, mengagungkan nama baginda Muhammad Rasulullah. Maka cinta yang berlebihan hanya cukup kepada Rasulullah. Kenapa? Karena kita ini bakalan ditinggalkan. Betul apa betul? Suami bakalan ninggalin, istri bakalan ninggalin. Tapi rata-rata kalau perempuan ditinggalin suami, setianya luar biasa. Gue puji. Coba kalau bapak-bapak ditinggalin bini, bagaimana? Pak, jangan nanya serius nih, kalau ditinggal bini, kira-kira bagaimana?
ada yang ngamuk, kadang-kadang ngambil nginjek kuburan sambil bilang, alhamdulillah, gue bisa nikah lagi nih. Padahal kuburan itu belum basah, Bu. Hah? Iya, mulut gua komplain baik sih. Jadi Rasul pengen kita lebih mencintai Rasul. Maka bagaimana cara kita mencintai Rasul? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita bicara akhlak Rasulullah, nggak ada habisnya, Pak. Rasul dicaci maki oleh Yahudi di depannya langsung. Justru Rasul malah kasih makan terus tanpa marah. Bayangin, kira-kira Ustadz sini ada kalau dikatain depannya langsung. Jangan begitu loh saya. Wah, habis ya wak. Tahu wak bahasa mana ya wak. Tapi Rasulullah, kalau kita bicara sejarah Rasul, maka jelas Rasulullah manusia, tapi bukan manusia biasa, namun manusia yang sangat luar biasa. Rasul butuh tidur, ya tidur. Matanya tidur, hatinya tidak tidur. Beda sama kita. Kalau kita mata tidur, hati ngigo. Betul apa betul? Rasul butuh makan. Kenapa? Karena yang dicontohkan Rasul, makanya Rasulullah dijadikan manusia sebagai contoh supaya kita bisa mencontohkan anak Rasulullah. Sehingga Allah jadikanlah Rasulullah itu manusia. Diem aja. Lanjut. Rasul berkeringat, ya. Tapi keringat Rasul jadi obat, wangi bagaikan minyak kasturi. Bahkan ketika Rasul lagi halaqah, itu keringetan berguyuran, sahabat berebut ngelapin keringatnya Rasul, kemudian diperes, diminum. Kenapa tawa? Aneh, kagak lucu dia tawa, kagak lucu dia diam. Keringatnya Rasul diminum jadi obat. Ibu, kalau saya keringetan, betul habis. Coba ibu peras, ibu minum, insya Allah IGD. Nah, bener. Ludah Rasul jadi obat. Dari mana buktinya? Ketika Rasul berada di Gua Sur, bukan Gua Hira. Di situ ada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan kau masuk gua dulu, biarkan aku bersihkan dulu gua, jangan sampai ada binatang yang menyolek kulitmu ya Rasul. Akhirnya dibersihkan oleh Abu Bakar. Makanya di situ ada sejarah. Untungnya ada laba-laba. Makanya Bu, kalau ada laba-laba jangan dimatiin. Kalau cecak matiin. Kalau suami matiin cepet. Ketika kena disengat sama kalajengking sampai bengkak biru, kalajengking Arab. Beda sama kalajengking kampung kami nih. Batu beda. Kalajengking Arab. Sampai Rasul Abu Bakar kesakitan, nggak mau bangunin Rasul karena takut ganggu istirahatnya Rasul. Abu Bakar bakar, nangis, netes air matanya ke pipi Rasul. Rasul terbang melihat, ya wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Enggak Rasul,
Gak apa-apa, jangan bohong, gak apa-apa. Ya Rasul, sesungguhnya aku disengat binatang, dilihat ternyata disengat. Akhirnya Rasulullah meludahi, diludahi nama Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Coh, rapat bu. Ibu kalau korengan saya ludahi dulu. Insya Allah menyenyek dia Rasulullah. Jadi kalau kita bicara akhlak Rasul, perjuangan Rasulullah begitu luar biasa mencintai kita. Namun berapa banyak cinta kita sama Rasul? Maka penting untuk mencintai Rasulullah. Karena kenapa? Yang kita cintai di dunia ini pasti belum tentu bisa menyelamatkan kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Hai, boleh saja. Diam baik kan? Jawab boleh saja. Gitu bu. Bu? Lapar. Cuma kadang-kadang saya bingung sama ibu-ibu, padahal itu piring udah habis. Depan guru mana lihat mama, pisang masih utuh. Iya, saya mau nyolek kagetan nih kayak Lukman. Kayak Lukman mau nyolek kagetan sama saya. Kita mau masak saling nyolek-nyolek pisang sama pisang. Masih utuh. Coba ibu-ibu. Habis tuh. Iya, tapi ibu mah masya Allah, dia mau dapat makanan kok ingat sama anak. Dia dapat bawa bapak, coba makan soto, boro-boro ingat anak ini. Bener apa bener? Bener apa bener? Ini tawa yang rada gede kayaknya pengalaman pribadi. Tapi ibu-ibu mah masya Allah, ada lontong masuk ke dalam tas. Ya kan? Sampai ngobrol sama temennya, iya bener. Kadang-kadang ngaji aja masih gibahin orang. Betul nggak nih? Nggak nolong orang. Kamu nggak ngaji tapi baru itu. Iya, gue tahu. Belum lunas itu. Anaknya direpek-repek. Emang begitu. Ya, Pak, ini bisa masuk. Oh, jadi begitu. Iya, kamu tahu dari mana? Gue tahu dari si Ono, borong kan cerita gitu. Oh begitu, ini cucur masuk untuk terusnya bagaimana? Ya makanya lu kalau ngomongnya jangan begitu. Emang lu tahu itu? Itu kan begitu-begitu, masya Allah. Ya beda no, ada no si Ian siapa? Si Enor makin gemuk baik. Ini apa nih? Ada nyanyi-nyanyi. Tapi rada keribut. Apaan ini? Pas dilihat ujung tangan nenek-nenek ngomong lagi, iya itu emang biru ada gemuk. Ya malu gue video ustaz. Emang apa? Ustaz makan berkat mulu. Masukin dalam tas. Kadang-kadang kita ngaji masih berbuat dosa, betul nggak? Betul nggak? Kadang-kadang kita sholat masih berbuat dosa. Betul apa enggak? Ada orang jarang datang ke musola diomongin tuh lo. Betul orang sakit hati, sialan banget gua mau obat juga. Besok mau gua bikin lagi lah. Akhirnya tuh orang gak mau musola. Siapa yang mau tanggung jawab? Ayo. Berapa benar? Ada orang datang ke musola, ada lain yang beda, pakai kaos doang diomongin. Berapa benar? Lihat pakai baju tengkorak. Ada lagi dilihat nggak orang baju tengkorak, ya enggak? Akhirnya tetap orang manajer dia, emang apa lu? Kadang-kadang kita ibadah tapi masih usil sama. Yang susah ini kan benerin hati. Kalau penyakit zahir bisa kita obatin ke rumah sakit kemana aja bisa aja. Tapi kalau penyakit hati nggak kelihatan. Berapa benar?
Penyakit hati bisa membawa ke neraka, penyakit zahir tidak bisa. Contoh, tanya malaikat, ngapa lu masuk ke neraka? Dulu gua di dunia kudisan sama panoan. Gak mungkin gara-gara kudis orang masuk neraka. Betul. Tapi gara-gara pelit bisa masuk ke neraka. Betul apa betul? Maka jelas kita di dunia ini bakalan kita tinggalin. Agak jelas tuh kata Bang Haji Roma Irama. Hai boleh saja. Kurang kompak. Hai boleh saja. Ibu-ibu ngapa bapak-bapaknya? Hai boleh saja. Kau cintai dunia, tapi ingat, kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, pastinya kau akan mati juga. Ya Bu. Jadi kalau cinta berlebihan, boleh gak cinta berlebihan sama Rasulullah? Boleh gak cinta berlebihan sama Rasulullah? Boleh Bu. Maka jelas Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa maksudnya disuruh cinta? Ikuti Rasulullah. Dengan cara apa ngikutin Rasul? Ngikutin para sahabat. Ya Rasul, kalau sahabat tidak ada, ikutin tabi'in. Kalau tabi'in gak ada, ikutin para waliullah. Wali gak pada ada, ikutin para ulama. Makanya jangan jauh-jauh sama ulama. Bu, lanjut. Boleh saya minum dulu? Boleh. Air putih lagi. Tapi sehat ya Bu. Air putih bening bener, ikan cupang lo hidup. Alhamdulillah, segar. Lanjut Bu. Kira-kira sampai jam berapa ini? Anda makan nyewa. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Asy'ari Asy'ari di dalam kitab Nurul Mubin bab tentang mahabbah ila sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, halaman 17. Ini kira-kira ada nggak di dalam diri kita tanda-tanda orang yang cinta sama Rasul? Yang pertama, sering menyebut namanya. Kira-kira ibu dalam sehari nyebut nama Rasul berapa kali? Bu, Pak, orang kan kalau cinta sering nyebut ya, bener gak? Ibu cinta gak sama suami? Pasti sering nyebut kan? Bapak cinta gak sama bini? Kagak. Pasti harus sering nyebut. Jadi tanda orang cinta sama Rasul, sering nyebut nama Rasul. Man ahabba syai'an maka surah dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka perbanyaklah menyebut nama Muhammadur Rasul. Dari mana nama Muhammad? Nama Muhammad itu langsung pemberian dari Allah perantara malaikat Jibril.
ketika ibunda Rasulullah sedang mengandung, mau melahirkan Rasulullah, Masya Allah, kota Mekah penuh dengan cahaya. Padahal dulu belum ada lampu pilih. Tiba-tiba cahaya benerang. Akhirnya apa? Innaha utiyat Jibril. Sampai Jibril datang menemui ibunda Rasulullah. Kenal ibunda Rasulullah? Bu? Udah dicuekin Tuhan. Siapa ibunda Rasul? Ya, sekarang saya mau tanya. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih duit. Agak percaya amat mau nggak Bu? Pak mau nggak Pak? Bu mau nggak Bu? Ibu aja ya. Bapak mah jangan ya. Karena duitnya gedean dia matikan. Ya Bu ya. Siapa yang tahu nama bapak dari ibundanya Rasulullah? Oh. Ya udah, sekarang saya tanya, siapa yang berperan dalam film yang jadi Aldebaran? Siapa belum? Amalan sinetron. Katanya cinta. Bapak dari ibundanya Rasulullah. Wah, maju. Sini maju. Ya maju. Iya, siapa kek? Kamu sebutin deh dulu. Maju dulu. Sendiri apa berdua? Jawabannya beda. Sendiri ya? Sendiri aja. Berdua. Jawabannya berbeda. Ya, Umi izin bisa diri. Ya, satu lagi. Ya, sama sobat kalau ibu kalau ngaji cakep bener. Ya, kalau giliran depan suami dasar sobek dipakai. Ya enggak, depan suami pakai dasar sobek pakai peniti. Udah dioles nama balsem laki nyium wujud dah. Kata laki mulut gua rada pedes ini Neng. Lu pakai apaan sih nih? Bu, saya mau tanya, siapa bapaknya ibundanya Rasulullah? Sebelum itu saya mau tanya, siapa nama ibu? Nama saya Ibu Jumiatun. Ibu Jumiatun. Ibu Jumiatun. Ibu bisa loh itu. Ibu Wiji. Ibu Wiji. Ya, sekarang ibu tanya, saya tanya, siapa nama ayahnya dari Ummu Rasulullah? Abdul Muthalib. Nah, ibu siapa? Wahab. Bu, yang benar yang mana? Yang mana? Ibunya dan apa? Bapaknya dari ya siapa? Wahab. Yang betul nih. Tepuk tangan siapa namanya? Abdul Wahab bin apa Bu? Bentar dulu belum selesai. Wahab bin, katanya cinta sama Rasul ya. Wahab bin, catat ya Bu. Wahab bin Abdul Nabil Nuh Robin Kila. Jadi Rasulullah itu kakeknya masih nyambung keluarga bin Kila. Enggak doyan nama duit tuh. Langsung duduk banget. Ibu, saya nggak bohong. Bukan niat pamer, bukan niat riak ya, buat motivasi aja. Ibu, sini Bu. Tapi ada makanan. Lihat dulu. Kasih Rea Wiji.
Rumah Anda merah. Lepekor kita. Betul. Ini apa Bu? Apa Bu ini? Iya duit emang dodol. Bu, tolong diterima. Sini, gimana? Jadi begini Bu. Ini uang saya kasih buat beliau. Mohon doanya biar saya sehat walafiat, biar panjang umur. Ya, ya Bu ya. Jadi tolong diterima. Alhamdulillah. Ya Umi ya, maaf bukan sul ada. Ya. Tepuk tangan. Kalau mau nambah ya ntar minta lagi sama Pak Lurah kalau mau balikan. Lanjut Bu. Jadi yang pertama kalau kau cinta sama Rasul, sering nyebut nama Rasulullah. Makanya nama Muhammad luar biasa, sampai ditaruh dalam rukun sholat kita. Betul apa betul? Di mana adanya? Ketika tasya ibu sholat baca at-tahiyatul, terus kalau tanpa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka sholat ibu tidak sah. Saking luar biasanya Rasulullah, makanya Rasulullah itu begitu luar biasa sampai namanya pun dijadikan rukun sholat. Ini yang dapat duit yang baik kan? Kurang katanya. Kurang. Makanya sering sebut-sebut nama roh. Kalau tanpa Rasul, siapa kita? Man ana man Man ana kaifama siapa aku ini, aku bukan siapa. Siapaku ini jika tanpa, siapaku ini, aku bukan siapaku ini tanpa Rasul. Pulang dari sini ibu praktekin di rumah. Siapa aku bukan siapa siapa aku ini, emangnya lu siapa? Lakinya ngomong belum diri gue beda. Pulang mulu dan sawan enggak? Bu, sering sebut nama Rasul. Makanya minimal sehari sallallahu alaihi Muhammad 100. Dawamin Bu. Segala urusan kita gampang. Kemarin tetangga saya bisa berangkat haji, sholawat banyak. Sampai suatu saat ketika dia keluar rumah, tiba-tiba mobil nyerempet beliau. Udah tua tuh, nenek-nenek. Sampai di rumah sakit dirawat. Yang nabrak orang kaya. Ditanya, nenek jangan laporkan saya ke polisi. Nenek minta apapun bakalan saya kasih. Apa yang nenek minta? Saya pengen ziarah ke makam Rasulullah. Masya. Baik kalau begitu besok saya urus.
Gak pakai lama. Itu nenek-nenek berangkat ke makam Rasul, berangkat haji, ketemu ziarah ke makam Rasul. Makanya ibu kalau besok keluar rumah, ibu kalau besok keluar rumah jalan raya tuh, nggak usah pakai nengok, insya Allah. Kalau yang nabrak orang kaya enak, yang nabrak angkot. Bu, mudah-mudahan ibu bisa berangkat umrah. Yang udah berangkat bisa berangkat lagi, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Yang kedua, kalau kau cinta sama Rasul, kata Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari apa? Hidupin sunnahnya. Kalau kita ngaku saya paling sunnah, gak ada yang sanggup, bener gak? Rasul makan aja, makan pakai tangannya 3, ngunyahnya 33 kali. Betul apa betul? Kalau kita belum habis hafal. Betul apa betul? Dari situ aja kita belum sanggup. Ngaku ngikut sunnah Rasul, aku paling sunnah. Ayo. Itu aja belum sanggup. Rasul makannya dijaga, Rasul makannya dikit, beda sama kita, dikit-dikit. Apalagi di Indonesia kita bangga, kita jaga. Di Indonesia mah hidup kita rukun akur, alhamdulillah semuanya serba lengkap. Betul betul. Makanya kudu akur. Yang Betawi harus akur sama Jawa. Karena kalau Betawi sama Jawa gak akur, kontrakan sepi. Ayo. Yang Jawa kudu akur sama Sunda, kudu akur sama Batak. Kenapa gak akur? Nambal repot Pak. Makanya Betawi betah wilayah, Jawa jelajah wilayah, Padang padai berdagang, Batak Bapak maaf nih akur. Betul apa betul? Betawi ya kudu akur. Makanya orang Betawi mah sakti-sakti. Jawa juga sama. Kalau Betawi mah kalau umpama ngasih alamat orang agak pakai tangan. Bang, rumahnya Ustaz Haji Suyadi mana? Monggo guru, hati-hati. Wow. Oke. Kadang-kadang kita begitu. Pala sakit bilang salah datang. Kenapa bantal yang disalahin? Tidurnya bebe kok. Bener-bener. Iya, kadang-kadang nginjek tai lancung kayak dicium. Tai lancung. Nah iya ya. Goblok ya, kan tai lancung pakai dicium. Bener-bener. Di Indonesia Masya Allah kita akur Bu. Kita sama yang non-muslim juga akur. Alhamdulillah negeri kita aman. Betul apa betul? Kita jaga kekompakan karena yang paling susah adalah kekompakan. Maka jelas penting bagi kita. Kalau kita tadi hidupin sunnah Rasul, minimal apa? Setiap perbuatan kita awali baca doa. Masuk kamar mandi baca, keluar kamar mandi baca, mau makan, setelah makan, bangun tidur, naik motor ke pasar, naikin suami, baca doanya tahu kan?
Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalau suami mau dimakan. Ada doanya kan, Bu? Nah, caranya gampang. Sering baca doa saja itu sudah termasuk kita mencoba belajar mengikuti sunnah Rasul. Dari mana kita diajari? Tidak lain dan tidak bukan dari para ulama. Makanya kita hidupin sunnah Rasul. Yang paling penting adalah menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Hidup kita akur, damai, silaturahim perbanyak. Betul apa betul? Betul apa betul? Oleh sebab itu penting bagi kita. Yuk kita jaga hidupin sunnah, akur, kompak, kan enak. Betul. Kun kal yarin wala takun kal udunen. Jadilah kamu bagaikan kedua tangan, tapi jangan jadi seperti telinga. Kenapa? Kalau tangan mah kompak. Betul apa betul? Yang kanan gatel, yang kiri nggak pakai disuruh garuk. Bener nggak? Kanan gatel, kiri suruh garukin. Enggak, otomatis tuh. Kiri gatel, kanan garukin. Dua-duanya gatel, garuk-garukan. Benar apa benar? Kalau baris pasti kanan dulu baru kiri. Betul apa? Kagak ada ini yang saling ego nih. Gua dulu. Coba kalau begitu, ya begini lah. Mirip-mirip panggil. Maka sama-sama jaga kekompakan. Karena kenapa? Karena salah satu bentuk sunnah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana cara mencintai Rasul? Yang ketiga adalah sering baca sholawat. Karena sholawat banyak, Bu, ya. Ya Rasulullah salam alaik. Itu kalimat sholawat tapi pakai nadanya nada India ya. Ikut tahu India? Kan kalau India mah kagak boleh naik pohon. Kalau ada pohon nyanyi, ucap-ucap matanya, ya kan? Anggal itu lagunya tuh. Tapi dipakai sholawat boleh gak? Boleh. Supaya baik, bagus, betul apa belum? Nyanyi boleh, tapi jangan tinggalin sholat. Betul apa betul, Bu? Betul apa betul, Bu? Maka perbanyak sholawat. Rasul mengatakan, zayyinu majalisakum bis sholati alayya fa inna sholatakum alayya nurun lakum yaumal. Hiasilah majlis-majlismu. Majlis itu apa? Tempat duduk. Berselawat tidak harus di masjid, berselawat tidak harus di musola, dimanapun. Jadi di motor sholawat, lagi masak sholawat, lagi nyuci sholawat, lagi WA-an kalau mah cuma WA apa? Apalagi ibu-ibu dikit-dikit selfie. Ya, masak jengkol, selfie, masak tempe, selfie, bikin ayam goreng, selfie, lagi ngepel, selfie, lagi di mobil, selfie, di mobil dia, mobil orang, selfie. Itu banyak kejadian fenomena. Hati-hati, bahayanya teknologi kalau kita nggak bisa ngimbangin. Betul apa betul? Kalau kita lihat, masya Allah, runtuhnya orang. Kita jaga anak kita. Ini sekarang lagi banyak lagi nih masalah apa tuh, gangster. Iya, saya aja takut tuh kalau pulang malam. Takut saya sama gangster. Karena jarang muka yang begini mah jarang. Melangkah. Iya. Walaupun dulu saya lahirnya pakai dukun beranak. Kan dulu pakai dukun beranak tuh. Belum ada dokter, ya enggak? Atau lahir, nongol, nomornya dibalik, makanya mukanya begini.
Coba kalau di dokter mungkin ada ganteng dikit kan. Oh, dulu mah kan orang-orang dulu masya Allah doanya ampuh betul. Lagi ngandung aja yang dibaca sholat. Beda sama zaman sekarang lagi uting masya Allah. Sambil nyanyi. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, ya kan? Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Habis tuh anak keluar basah mulut mau di kolam. Tapi kalau orang dulu sambil baca salawat, dung indung kepala, hujan di udik, di sini mandung. Anak siapa? Pakai kerudung, mata melirik, kaki tersandung. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Dung indung kepala, hujan di udik, di sini mendung. Anak siapa? Pakai kerudung, mata melirik, kaki tersandung. Kotor kalimatnya. Tuh anak dilus-lus. Adem gak bu? Adem gak bu? Adem. Itu udah belajar kita di lahir. Kita berharap ya Allah ini anak mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Dibaca itu sholawat, masya Allah. Makanya ibunda Rasulullah ketika mengandung Rasul tidak merasakan sakit, beda sama bini kita. Ketika ibunda Rasulullah mengandung, ibunda Rasul kagak ngidam, beda sama bini kita pak. Kalau bini kita ngidamnya apaan dia minta, benar-benar. Dan jam 12 malam minta kecapi. Nah, coba itu. Saya punya istri saya ngidam, mintanya kecapi jam 12 malam. Bingung saya nyari, pasar Rebo kagak ada, ke pasar Sono nggak ada, di ITC boro-boro, ujung-ujungnya ada di kebun engkong saya. Saya berdua sama murid saya, yuk nyari kecapi. Pas banget saya naik ke atas, itu murid kasih tahu gua, murid nunjuk-nunjuk, guru, itu ada kecapi guru. Pas banget saya lupa naiknya pakai kain doang. Murid ngomong, guru itu kecapi. Saya bilang mana? Itu guru, mana itu ada 2 tangklek guru, 2 tangklek. Pas kita bilang ini mah kantong kenyang goblok. Bener. Ibu-ibu kita tuh lah coba itu. Kalau ngidam mintanya apaan baik? Betul apa betul? Apaan baik kira-kiraan gitu. Ada juga yang ngidam, pengen nyium ketek suami. Ada yang begitu kan. Tapi paling aneh ibu-ibu kalau ngidam kagak ada yang benci sama duit. Bener. Sama duit tahu baik. Bener apa bener? Iya makanya sama duit tuh. Kadang-kadang dompet suami duit hilang mulu lagi. Ini yang tahunya rada gede ketahuan nih. Ya nggak? Tahu istri nanya, Bi nggak punya duit, Abi juga lagi nggak punya duit. Emang apa Bi? Kemarin COVID selama ada jarang. Ada di mana kemarin yang benerin kitab ada tuh amplop, jangan dipakai naik itu duit sial. Emang apa sial? Udah gue ngumpetin ketahuan juga. Bener. Saya belum pernah denger itu ada perempuan ngidam benci sama duit. Neng, abang dapat duit nih, neng. Dijoki 2 juta buat neng. Jangan bang, ayah lagi ngidam. Neng benci sama duit bang. Kata suaminya, alhamdulillah sering-sering deh neng begini neng. Sama duit mah doyan, betul apa betul? Ketika ibunda Rasulullah gak ngalamin itu, bahkan Rasul ketika lahir, Rasul sudah dalam keadaan sujud, masya. Rasul sudah dalam keadaan hitam. Kira-kira orang sini ada yang lahir begitu? Atau lahir langsung bini apa itu bayi?
Udah dihitan ada. Pasti kalau bayi lahir nangis. Bener apa bener? Kenapa bayi lahir nangis? Oh, satu karena kaget turun ke dunia di rahim Abdullah. Ibu ingat gak waktu di rahim? Ingat gak? Tapi kita ada. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum ila akhir ayat. Allah yang mengeluarkan engkau dari perut ibumu. Dokter cuma bantu. Makanya jelas Siti Maryam tiba-tiba bisa lahir tanpa suami. Betul apa betul? Gak ada dokter tanpa suami, tiba-tiba Siti Maryam bisa hamil. Perempuan zaman sekarang juga sama, kagak mau kalah sama Siti Maryam. Banyak yang melendung, suami kagak. Canggih. Bayangin, Allah keluarkan kita. Rasulullah ketika sudah lahir dalam keadaan sujud, sudah dalam keadaan berkhitan. Baik kita kalau lahir pasti nangis. Kenapa nangis? Satu, kaget ketika di dunia terang. Yang kedua, kaget melihat muka bapak ibunya jelek banget. Saking girangnya kita punya anak, kita gendong-gendong. Betul apa betul? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Begini bingung. Anak lu bego. Benar apa benar? Maka jelas nama sebaik-baiknya nama adalah salah satunya adalah Muhammad. Makanya ibu kalau punya anak kasih nama yang baik, Pak. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya nanti kita di hari kiamat kita bakalan dipanggil nama kita sama ausilnya, sama binnya. Jadi kalau kita ini nanti dipanggil nih, nama Nurdin banyak, tapi binnya belum tentu sama, betul apa betul? Maka kata ahsinu asma'akum, perbaiki nama. Kalau punya anak kasih nama yang bagus-bagus. Cari dari Quran, boleh. Asmaul Husna, boleh. Tapi kalau di Quran lihat dulu, pilih-pilih dulu kalau punya anak. Jangan mentang-mentang ambil dari Quran anak dinamain Al-Kafirun. Repot. Ada lagi Al-Munafikun. Iya kan? Tetangga saya datang, Pak Ustadz, anak saya mau namain yang bagus, rada modern. Siapa? Tony. T-O-N-I, Tony Pak Ustadz. Lu ngambil dari mana? Sama. Ada Pak Ustadz sebelum baca Quran, sebelum baca Bismillah, Pak Ustadz kan baca ta'awuz dulu. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tony itu setan. Makanya kita minta sama Allah dikasih nama yang baik. Sebaik-baiknya nama ya adalah Muhammad. Oleh sebab itu penting bagi kita. Ya. Kalau kita memang cinta sama Rasulullah, maka salah satunya adalah banyak-banyak menyebutnya. Apa Bu yang pertama? Bu, banyak-banyak menyebut nama. Yang kedua, ngikutin sunnah dengan dekatnya para ulama. Yang ketiga, sering baca sholawat. Yang terakhir, ketika engkau memang cinta sama Rasul, jangan tinggalkan mukjizatnya. Apa mukjizatnya? Al-Qur'an. Membaca Quran jadi kebutuhan. Toret. Jawabnya, oh iya. Mana sih? Membaca Quran jadi kebutuhan. Sekarang bapak-bapaknya. Sedangkan Quran cuma perhiasan.
begini kok kadang-kadang kalau ceramah depan bapak-bapak. Iya, kadang-kadang begini. Iya. Kamu yang ngerti atau yang apa? Iya. Kadang-kadang ditanya, kok saking usulnya nunduk gitu nunduk. Membaca Quran jadi kebutuhan, sedangkan Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat diagungkan, bahasa Arab katanya kampungan. Oyak-oyak, oh masa iya. Nampak bu, jangan tinggalin Quran. Kalau ibu cinta sama Rasul, cintai mukjizatnya. Anak ajarin Quran, anak bela-belain, beliin Quran. Jangan sampai anak ngaji, masya Allah, sampai ikro kagak gablek. Tuh ikro pada kebet, paling hilang. Pas dibuka langsung ikro hilang. Kalau ustadznya bingung, datang ke pengajian depan ustadz, masya Allah udah pakai baju koko pada cetian. Itu kancing pada copot, baunya luar biasa, mirip kayak tikus kejepit, kayak tikus kejepit. Giliran kondangan, masya Allah, minyak wangi satu kampung wangian. Benar apa benar? Benar apa benar? Giliran bayaran buat ustadznya, masya Allah, utangnya luar biasa. Giliran makan bakso hampir tiap hari kagak absen. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Makanya ustaz-ustaz mereka pada kurus-kurus, atlet antara tulang dan kulit. Boleh cinta belajar bahasa Inggris boleh, tapi anak tolong dijaga, akhlaknya dijaga. Karena kata Rasul jelas, adibu auladakum ala talatin kisalin. Ajari anakmu 3 perkara. Yang pertama, hubbin nabikum. Ajari dia untuk cinta sama Nabi. Sekarang ini miris, anak-anak kita boro-boro tahu nasab Rasul. Anak-anak kita boro-boro tahu nasab orang tua kita dulu, boro-boro. Benar-benar. Makanya kalau orang tua kita dulu diajarinnya baca sholawat, disebutin tentang sirah Nabawi, diajarin tentang sejarah Nabi, diajarin nama Nabi. Betul apa betul? Bahkan orang tua dulu mah kita punya nasab ditulisin. Nih kau entar dulu kalau udah gede jangan lupa lu bacain Fatihah nih buat bapak-bapak lu. Benar-benar. Tapi anak sekarang masya Allah lupa, kadang-kadang mangkongnya sendiri kagak kenal. Akhlak runtuh, moral runtuh. Ingat, siapa yang meneruskan agama kita kecuali mereka. Ajari mereka untuk cinta sama Nabi. Betul-betul. Yang kedua, ajari dia untuk cinta sama Ahlul Bait. Siapa itu? Para sahabat, para tabi'in, sampai kepada para dzurriyyah Nabi. Kenapa? Kalau pergaulan seseorang itu tergantung dari temannya. Kalau temannya baik, maka niscaya dia baik. Kalau dia bergaul sama ustaz, insya Allah bau ustaz. Betul apa betul? Daripada ustaz bau. Bagaimana ustaz bau? Ya, yang terakhir apa? Cintai dia, ajari dia untuk litilawatil Quran. Quran jangan ditinggal. Kenapa? Karena anak keluarga adalah tanggung jawab kita. Kita berharap dia selamat hidup dunia dan akhirat dengan wasilah syafaatul uzma baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah Bu ya? Ya. Udah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Doain saya besok saya mau ke Malaysia. Gak percaya amat ya? Iya. Bukan. Mau nikahin Siti Nurhaliza. Bercanda kamu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan
mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud ngajarin, bukan maksud nasehatin, terutama nasihat untuk diri pribadi. Yang ada di sini belum tentu benar, yang ada di sini belum tentu lebih mulia daripada jamaah semuanya. Ya Bu, ini mama kesorban begini sengaja Bu, kalau iluran dikit maaf. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Doain saya mudah-mudahan makin sehat. Apalagi di bulan Maret begini Pak, undangan rada banyak. Sampai kulkas kita nggak bisa ditutup. Kulkas nggak bisa ditutup nih. Ya. Bukan kebanyakan berkat, Excelnya rusak. Kalau lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Ahmad Simbolana SPD atas tausiah atau ceramah agama yang hari ini